Di episode sebelumnya, Mash telah mendapatkan 1 koin emas setelah melewati pelajaran gabungan dengan asrama Lang di luar kelas. Akan tetapi, Mash malah tersesat di sekolah dan nyasar ke markas organisasi Magia Lupus. Mash masuk dengan merusak pintu dan bertemu ketua Magia Lupus yang bernama Abel. Abel sudah mendengar tentang Mash dan menanyakan alasan Mash yang ingin menjadi visioner suci. Dan alasan Mash dari awal adalah agar bisa hidup damai bersama keluarganya. Bagi Abel, visioner suci adalah manusia yang menciptakan dunia sama seperti utusan dewa. Di matanya, Mash terlihat sangat lemah dan sama sekali tak pantas menjadi visioner suci. Menurut Abel, umat manusia bisa berkembang sangat pesat karena yang kuat menjarah yang lemah. Sedangkan masyarakat ini saling belas kasih dan saling melindungi yang baginya hanya omong kosong. Abel ingin mengembalikan dunia ini ke wujud aslinya, di mana yang kuat menjarah yang lemah. Pada dasarnya, yang kuat adalah binatang buas, dan hanya sosok superior seperti mereka yang bisa berkembang. Itu artinya, yang lemah akan semakin tertindas, dan penjarahan akan merajalela. Entah mengerti atau tidak, Mash hanya diam saja, sambil memegang pintu di tangannya. Dan ternyata, Mash tak mendengarkan perkataan Abel, dan menganggapnya ingin hidup damai. Abel pun menganggap ungkapan Mash sebagai ungkapan yang memusuhi dirinya. Anggota yang lain pun dibuat bingung dengan apa maksud dari ungkapan Mash tadi. Mereka akan dengan senang hati melepaskan Mash jika Mash menyerahkan koin emas miliknya. Dan sudah jelas, Mash tak mau menyerahkan koinnya sehingga terjadi penyerangan. Abel mengendalikan boneka kayu yang langsung menyerang Mash untuk merebut koin emas. Dan dengan santainya, Mash mengatakan kalau serangan itu tak ada hebat-hebatnya. Yang ternyata, boneka itu adalah Silva, yang sekarang telah kembali ke wujud manusia. Namun tiba-tiba, muncul boneka besar, yang mengambil koin emas miliknya Mash. Mash mengakui Abel penyihir kuat, dan malah tak sengaja menginjak kepalanya Silva. Dan sekarang, koin emas itu ada di tangan Abel setelah merebutnya dengan cara paksa. Meski begitu, Mash tak berniat merebutnya kembali dan lebih memilih membawa Silva ke UKS. Mash lalu meninggalkan ruangan tersebut dan sempat mengatakan kalau dia tak akan kalah dari Abel. Semua orang di sana pun dibuat terkaget-kaget dengan apa yang dikatakan oleh Mash barusan. Abel pun merasakan perasaan yang aneh saat melihat Mash yang pergi dengan penuh percaya diri. Yang ternyata, 1 kancing bonekanya telah hilang, dan apa yang ada di tangannya bukan koin emas, melainkan hanya kancing boneka miliknya. Anggota cewek ini pun dibuat gemetaran dan bisa melihat kejadian tadi dengan jelas. Dan ternyata, Mash menggigit 1 kancing si boneka ketika boneka itu melemparkan koin emas. Mash melemparkan kancing itu dengan mulut dan mementalkan koin emas yang terbang di udara. Kancing itu pun sampai ke tangan Abel yang awalnya dikira koin emas. Sedangkan koin yang asli berhasil direbut oleh Mash yang menyedotnya dengan kekuatan penuh. Mash pun tak kehilangan koin emasnya dan berhasil keluar dengan membawa Silva. Yang ketika tersadar, Silva sudah ada di UKS dan tak ingat apa-apa setelah jadi boneka. Dan orang pertama yang dia lihat adalah Mash, yang justru sedang sibuk melatih otot. Silva pun tak menyangka kalau orang yang menyelamatkannya adalah musuhnya sendiri. Yang padahal, dia sudah membuat keributan dengan Mash saat pelajaran gabungan di luar kelas. Sin lalu berpindah ke kamar nomor 302, yang merupakan kamarnya Mash dan Finn. Entah sejak kapan, Dot sudah ada di kamar tersebut dan sedang berhadapan dengan si Lance. Finn pun sama sekali tak mengerti kenapa keduanya malah bertengkar di kamarnya. Dot sudah merubah penampilan gaya rambut hanya untuk menarik perhatian Lemon. Semakin dibiarkan, situasi justru semakin memanas, yang membuat keduanya hampir bertarung. Dan untungnya, Mash datang tepat waktu, meskipun dengan merusak pintu kamar. Dot lalu memberikan oleh-oleh berupa teh herbal sebagai hadiah bertamu ke kamar orang. Meski sikapnya konyol, namun ternyata Dot adalah orang yang didik dengan baik. Selain itu, mereka pun harus menyusun strategi untuk mengumpulkan koin sebanyak mungkin.
Mash malah terlihat sangat santai dan tak ada bosan-bosannya memakan kue sus kesukaannya. Sedangkan Dot malah berpikir punya pacar karena sudah terlalu lama menjomblo. Di tengah obrolan mereka yang tidak nyambung, mereka pun kedatangan Lemon yang datang dengan tergesa-tergesa. Lemon mengajak mereka ke tempat alat pengukur sihir yang bisa melihat jumlah koin tiap asrama. Asrama Adler hanya memiliki 1 koin, yang itu pun hanya dimiliki oleh Mash seorang. Saat ini asrama Lang mengumpulkan koin paling banyak dengan total jumlah 15 koin. Sejak awal tahun ajaran, asrama Lang telah merebut banyak koin dari asrama lain. Sedangkan siswa dari asrama Orca hanya berfokus dalam penelitian saja. Jika hal ini terus dibiarkan, maka visioner suci tahun ini akan berasal dari asrama Lang. Itu artinya, mereka harus menyingkirkan siswa asrama Lang dengan merebut semua koin dari mereka. Namun, kepala akademi malah menghukum Mash karena berbagai tindakan yang sepele. Sebagai hukumannya, Mash harus membersihkan kandang burung hantu selama 1 minggu. Tak lama, Mash pun kedatangan Lance yang sengaja datang untuk membantu. Hal itu karena ada kemungkinan kalau siswa asrama Lang akan datang untuk mencari Mash. Dan benar saja, 2 siswa asrama Lang sudah bergerak dan sedang berjalan menuju kandang burung hantu. Yang dimana, salah satunya membawa cakra sebagai senjata, dan yang botak di sampingnya bernama Olre. Mereka pun sampai di kandang burung hantu yang dibersihkan oleh Mash dan Lance. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung menyerang Mash dan Lance. Orang ini bernama Anser Ashiri yang merupakan taring ke-7 dari organisasi Magia Lupus. Sedangkan Olore sendiri adalah taring ke-6 dari organisasi Magia Lupus. Mereka datang untuk merebut koin dan entah kenapa mereka bisa tahu posisi Mash. Dan menariknya, Olore bisa mengubah lantai jadi air yang membuat Mash tenggelam ke dalamnya. Olore menatang keduanya bertarung dan saling mempertaruhkan koin masing-masing. Lance akan berhadapan dengan Anser yang menggunakan shuriken sebagai senjatanya. Yang mengejutkan, Olore merubah wujudnya jadi hiu dan menyusul Mash bertarung di dalam air. Dan entah kenapa, Lance tak bisa menggunakan sihir karena ada burung hantu. Dan ternyata, Lance membayangkan adiknya yang padahal sedang bertarung. Yang dimana, adiknya merasa kasihan pada burung hantu jika Lance memakai sihir gravitasi. Dan karena hal itu, Lance tak bisa memakai sihir karena tak mau menyakiti burung hantu. Anser lalu melihat tongkat sihir Lance yang terbuat dari kayu magnolia. Tongkat itu menandakan kalau Lance berasal dari keluarga Crown yang terkenal dengan sihir gravitasi. Melihat kondisi Lance, Anser pun menganggap Lance adalah orang yang lemah. Dia mengira Lance kabur dari rumah karena tak berbakat dan tak dibutuhkan keluarganya. Yang padahal, Lance memilih kabur dari rumah untuk menyelamatkan adik tercintanya. Sampai akhirnya, Lance bisa memakai sihir gravitasi setelah memindahkan burung hantu. Lance menjatuhkan sekop dengan sihir untuk memotong kantong pakan burung hantu. Anser pun baru sadar kalau dari tadi Lance terhalang oleh burung hantu. Dan sekarang, Lance bisa leluasa menggunakan sihir gravitasi miliknya. Tak butuh waktu lama, Lance pun bisa mengalahkan Anser sekaligus menghancurkan senjatanya. Meski mereka penyihir 2 garis, namun kekuatan Lance berada jauh di atas Anser. Anser bertarung untuk diri sendiri, sedangkan Lance bertarung demi adiknya. Sementara Mash masih bertarung dengan Olore yang berubah menjadi ikan hiu. Tanpa disangka, Mash bisa berenang sangat cepat dan membuat Olore merasa terkejut. Bahkan, kecepatan berenang Mash bisa melebihi Olore yang padahal sudah jadi ikan hiu. Niatnya awal ingin berburu, malah Olore sendiri yang sekarang diburu oleh Mash. Dan sudah bisa ditebak, pertarungan ini pun dimenangkan oleh Mash dan kembali ke tempat semula. Mereka mengalahkan 2 anggota Magia Lupus yang sekarang sudah tak berdaya. Selain itu, Lance pun mendapatkan 1 koin emas setelah mengalahkan mereka berdua. Dan tiba-tiba, anggota yang lainnya pun muncul dan sudah berada tepat di belakang mereka. Yang dimana, orang ini memiliki mata spesial yang membentuk sebuah simbol. Orang ini pun memiliki kecepatan luar biasa yang tak bisa dilihat oleh Mash dan Lance.
Namun, kedatangan orang ini bukan untuk bertarung, melainkan untuk membawa kedua rekannya. ということは彼も私と同じ類の